Halo, kembali lagi di channel kita Cara dan Tips.net. Kali ini saya akan membahas tentang bisnis online. Saya akan mengupas tuntas hingga ke akar-akarnya, apa itu bisnis online, bagaimana menjalankan bisnis online, dan juga bagaimana kita bisa sukses dalam melakukan bisnis online. Pada tutorial kali ini, saya akan membagi video ke dalam 8 part, mulai dari pengenalan bisnis online, apa saja jenis-jenis produknya dalam bisnis online, kemudian tools apa saja yang akan kita gunakan, bagaimana melakukan research pasar, bagaimana mendatangkan traffic ke website kita, bagaimana kita membuat produk untuk dijual secara online, bagaimana sih kita melakukan web creation itu, apa saja materi dalam web creation itu, dan yang terakhir adalah saat launch ini apa sih yang harus kita lakukan agar produk kita ini berhasil sukses di pasar. Nah, pada kesempatan ini, di video yang pertama ini, saya akan membahas dulu kenapa sih kita memilih bisnis online. Coba kita lihat di sini. Lumayan banyak alasannya. Ada 10 alasan kenapa kita harus melakukan bisnis online. Yang pertama karena banyak pengguna internet. Hari gini siapa sih yang nggak kenal gadget? Siapa sih yang nggak ngakses internet? Dari anak kecil, dari remaja, dari orang dewasa, hingga orang yang tua sekalipun, semua sudah pinter banget namanya megang gadget. Sudah ngerti apa itu internetan, sudah ngerti apa itu sosial media, sudah ngerti melakukan streaming dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan data juga nih, tahun 2014 itu pengguna internet di Indonesia itu mencapai 71 juta jiwa. Luar biasa, besar banget. Dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 34,9%. Yang artinya tahun 2015 itu pengguna internet mencapai 88,1 juta jiwa. Bagaimana dengan tahun ini? Bagaimana dengan tahun berikutnya? Dan tahun-tahun seterusnya? Yang otomatis dan pastinya jumlah pengguna internet di Indonesia akan semakin banyak, akan semakin meningkat. Maka dari itu ini merupakan peluang yang besar dan sangat bagus buat kita yang ingin melakukan bisnis online. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus melakukan bisnis online? Pangsa pasarnya luas. Ya, jelas banget pangsa pasarnya luas. Dimanapun dan kapanpun, kita bisa menjalin komunikasi dengan siapapun asalkan ada koneksi internet. Dengan pangsa pasar yang luas, maka akan semakin besar pula prosentase untuk kita mendapatkan keuntungan atau laba. Kemudian alasan yang ketiga adalah bisnisnya fleksibel dan mudah. Kalau kita ingin melaksanakan bisnis, banyak orang yang bilang kayak gini, ah ngapain yang jalan bisnis, itu kan susah, gak semudah kita membalikkan telapak tangan. Hal itu memang benar, tapi dulu, sebelum ada teknologi yang bisa memudahkan manusia, apapun itu, termasuk ketika kita hendak menjalankan bisnis online. Sekarang ada orang bilang membuat bisnis itu susah. No, itu salah. Justru sebaliknya. Sekarang mau bisnis online itu gampang banget. Karena banyak teknologi, mulai dari software, mulai dari gadget, yang membantu kita untuk melaksanakan atau membangun bisnis online ini. Kemudian yang keempat adalah pengenalan produk mudah. Ya, mudah. Jadi pengenalan produk yang mudah ini berkaitan dengan kemudahan kita untuk mengakses internet. Di mana internet ini kita gunakan untuk mengenalkan produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Kita bisa memperkenalkan produk atau jasa yang kita tawarkan melalui sosial media, melalui forum, atau bahkan kita bisa membuat website sendiri untuk memperkenalkan apa yang ingin kita tawarkan. Kemudian selanjutnya, bisnis online itu tidak tergantung cuaca. Mau saat ini musim hujan, mau saat ini musim panas, bisnis online ini nggak kena dampak, nggak ada pengaruhnya. Yang mempengaruhi mungkin cuman kalau kuota internet teman-teman habis, atau ada gangguan massal pada koneksi internet, baik itu lokal ataupun internasional. Kemudian selanjutnya menciptakan lapangan kerja. Mungkin pada awal teman-teman membuat bisnis online,
mendirikan sebuah bisnis, itu cukup teman-teman melakukannya seorang diri. Seiring berjalannya waktu, seiring pertumbuhan usaha yang semakin bagus, yang semakin meningkat, mulai itu teman-teman ngerekrut orang-orang di sekitar. Dari keluarga dulu, dari kerabat-kerabat dulu. Nanti baru deh teman-teman ngerekrut orang-orang di luar kerabat teman-teman. Yang otomatis teman-teman juga akan menciptakan lapangan kerja. Ikut membantu pemerintah memberantas pengangguran. Luar biasa bukan? Makanya cepet-cepet buka tuh bisnis online apa saja. Yang penting sesuai dengan minat teman-teman. Kemudian bisnis online itu sangat praktis. Kenapa sangat praktis? Jelas. Kalau teman-teman ingin membangun bisnis utamanya konvensional, teman-teman butuh yang namanya lapak, butuh yang namanya tempat. Nah, itu kan semua butuh modal, nggak praktis, nggak simple. Tapi dengan teman-teman melakukan bisnis online, itu simple banget. Teman-teman cuma butuh website dan aplikasi saja, itu teman-teman udah bisa menjalankan bisnis online. Lalu yang kedelapan, biaya operasional kecil. Jadi bisnis online ini membutuhkan biaya yang terbilang jauh terpautnya dibandingkan bisnis konvensional. Kalau bisnis online itu biaya operasionalnya apa sih paling? Yang paling utama hanya koneksi internet dan listrik. Yang kalau bisa dibilang itu kecil lah dibanding teman-teman harus nyewa kios atau nyewa toko. Belum lagi listriknya, belum lagi biaya ini, biaya itu, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang bisnis online itu kecil sekali. Kemudian yang kesembilan adalah promosi tanpa batas waktu. Sebagaimana kita tahu, salah satu kunci sukses dari sebuah usaha adalah adanya promosi. Di mana promosi ini akan membuat bisnis kita makin banyak dikenal oleh orang. Beda nih sama bisnis konvensional teman-teman. Kalau bisnis konvensional, promosinya terbatas waktu aja. Di saat orang ramai, atau di saat siang, pagi, atau malam hari, tidak 24 jam. Berbeda dengan bisnis online. Teman-teman bisa melakukan promosi tiada henti, tanpa batas waktu dan jarak. Jadi teman-teman tidur pun, teman-teman masih tetap melakukan promosi. Yaitu dengan website, ataupun dengan software. Pokoknya luar biasa lah bisnis online itu. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, yang biasanya membuat orang ogah duluan dengar kata ini adalah modal. Kalau bisnis online itu modalnya tidak terlalu besar. Atau bahkan bisa tanpa modal. Loh kok bisa gini sekarang? Kalau teman-teman udah punya laptop atau punya komputer, udah punya modem, akses internet ada, apalagi yang masih dibiayain orang tua, itu semua kan gratis, teman-teman nggak bayar. Sekarang tinggal kemauan teman-teman, mau nggak sih memulai bisnis online, hanya itu saja. Ataupun kalau teman-teman harus beli, paling beli modal kuota doang internet. Atau kalau mau lebih canggih lagi, ganti deh tuh spek komputer atau spek laptop. Itu udah bisa ngejalanin bisnis online. Dibanding teman-teman harus membuka bisnis konvensional yang harus nyewa toko, nyewa kios, beli peralatannya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi melihat kemudahan-kemudahan dan kelebihan-kelebihan yang ada di 10 alasan ini kenapa kita harus melakukan bisnis online, rasanya kalau teman-teman masih nggak mau melakukan bisnis online tuh sayang gitu. Kenapa ada suatu peluang yang besar di depan mata kita nggak mau melakukan? Kenapa ada keuntungan yang bisa kita raih dengan maksimal, dengan besar, dengan cara yang bisa dibilang tidak terlalu sulit dibandingkan dengan teman-teman membuka toko konvensional? Kenapa teman-teman tidak bergerak untuk kemudian membangun dan membuka usaha bisnis online apapun itu sesuai minat dan hobi teman-teman semua? Oke, kiranya itulah alasan kenapa kok kita harus melakukan bisnis online. Yang jelas, take action now, lakukan sekarang, jangan banyak mikir dulu, lakuin aja dulu, toh nanti hasilnya juga ruginya nggak banyak gitu. Oke, sekian video pengenalan dari cara dan tips.net. Tunggu video-video selanjutnya. Bye bye.